Teman-teman, kita sudah menyelesaikan saat teduh perkitab kita, Kitab Kejadian. Sebagai penutup, edisi 75 ini ada 8 fakta unik Kitab Kejadian. Kita menggunakan akronim Kejadian untuk memudahkan mengingatnya. Yang pertama adalah huruf K, keutamaan. Tujuan utama kitab ini dituliskan adalah untuk menyediakan landasan yang hakiki bagi Pentateuch dan semua pernyataan Alkitabiah selanjutnya. Kejadian ditulis sesuai dengan tujuan Allah untuk memberikan umat perjanjiannya suatu pemahaman yang mendasar tentang dirinya, ciptaan, umat manusia, kejatuhan, kematian, penghakiman, perjanjian, dan janji penebusan melalui keturunan Abraham. Huruf yang kedua adalah huruf E, etimologi. Judul kitab ini di dalam bahasa Ibrani diambil dari kata pertamanya, yaitu Bereshit. Bereshit yang artinya adalah pada mulanya. Nama kitab ini menjadi Kejadian berasal dari terjemahan judul Ibrani ke dalam bahasa Yunani yang berarti asal mula, sumber, penciptaan, atau awal dari sesuatu. Kejadian merupakan kitab permulaan. Karena itu, kitab Kejadian mencatat peristiwa-peristiwa permulaan, yaitu penciptaan dunia, penciptaan manusia, pernikahan pertama, keluarga pertama, dosa pertama, kelahiran pertama, janji penebusan yang pertama, peristiwa pembunuhan yang pertama, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah J. J adalah janji Tuhan. Janji Tuhan tentang penebusan dosa melalui Yesus Kristus pertama kali diucapkan Tuhan kepada iblis setelah iblis itu, yaitu si ular, berhasil menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, Tuhan berfirman, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Dalam teologi, ini disebut sebagai proto-evangelium atau Injil yang mula-mula. Huruf keempat adalah A, anugerah. Keselamatan adalah anugerah Tuhan saja, bukan berdasar jasa manusia. Hanya kasih karunia Tuhan semata. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6 berkata, "Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Bahkan Lot pun yang hidupnya kacau, Alkitab menyebutkannya sebagai orang benar karena imannya kepada Tuhan, seperti yang disampaikan di dalam surat 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-7, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Pemilihan Tuhan atas umat Israel, keturunan Abraham juga berdasarkan anugerah saja. Huruf yang kelima adalah D, dosa. Kitab Kejadian tidak hanya meriwayatkan kejatuhan manusia ke dalam dosa, tetapi juga menunjukkan bahwa semua orang berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Hanya satu orang, satu-satunya yang hidup benar di hadapan Allah, yaitu Henokh. Dan tentang Henokh dikatakan dalam Kejadian pasal 5 ayat 24, "Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah." Huruf yang keenam adalah I, iman. Iman memegang peran yang sangat penting. Perjanjian Tuhan dengan Abraham harus disikapi dengan iman. Tidak boleh ada keraguan. Mereka akan memiliki tanah perjanjian. Mereka akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Dan untuk meneguhkan iman Israel inilah Musa menuliskan kitab Kejadian ini, agar Israel tidak ragu untuk melangkah memasuki tanah perjanjian. Huruf yang ketujuh adalah A, Allah. Allah lah yang berdaulat. Allah berdaulat untuk menyediakan penebusan dosa. Allah berdaulat untuk memilih Abraham dan menjadikan keturunannya sebagai umat pilihan Allah. Allah berdaulat memilih Yakub walau Ishak memilih Esau. Allah berdaulat memilih Yehuda walau Yakub memilih Yusuf.
Yehuda menerima berkat untuk memegang kekuasaan atas saudara-saudaranya selama-lamanya. Huruf yang ke-8 adalah N, naskah. Naskah asli kitab Kejadian sudah tidak ada lagi, karena sudah terlalu tua dan sudah hancur. Naskah kitab Kejadian memiliki beberapa sumber tertulis. Di antaranya adalah naskah Masorah berbahasa Ibrani dari abad ke-10 Masehi. Naskah Septuaginta berbahasa Yunani dari abad ke-3 sebelum Masehi. Dan naskah Laut Mati berbahasa Ibrani abad ke-5 sebelum Masehi. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, kitab Kejadian ditulis oleh Musa. Kitab ini dibagi dua. Yang pertama, Sejarah Purba pasal 1 sampai dengan 11 dan bagian kedua Sejarah Leluhur pasal 12 sampai 50. Nah, teman-teman, dengan demikian berakhir sudah saat duduk perkitab kita dari kitab Kejadian. Kita akan melanjutkan dengan kitab Keluaran. Saya ingin mengutip ilham Roh Kudus kepada Rasul Paulus dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.